Selamat datang di channel Putra Ritoyan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama kembali belajar masih di aplikasi PHP Red ya. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas bagaimana membuat multiple select di PHP Red. Nah, apa yang dimaksud dengan multiple select? Nah, multiple select ini merupakan fungsi yang digunakan untuk dapat memilih banyak pilihan di dalam satu tag combo box ya, atau di bagian select seperti ini. Selamat datang di channel Putra Ritoyan. Pada kesempatan ini kita akan kembali belajar. Materi dan pembahasan kita masih menggunakan aplikasi PHP Red. Nah, materinya kali ini kita akan membahas bagaimana membuat multiple select di PHP Red. Nah, apa yang dimaksud dengan multiple select? Multiple select ini merupakan fungsi untuk memilih banyak pilihan di dalam satu tag atau di dalam satu select ya. Nah, contohnya seperti ini, misalkan ada seorang siswa yang memilih paket kursus ya. Misalkan contohnya Budi. Budi ini jenis kelaminnya laki-laki. Paket kursus yang dia pilih misalkan aljabar, bahasa Inggris, biologi, dan pemrograman web. Nah, pilihan paket kursus ini itulah yang disebut atau yang dimaksud dengan multiple select. Jadi, seorang user dapat memilih banyak pilihan di dalam satu tag atau di dalam satu pilihan select. Nah, bagaimana membangun ini atau bagaimana membuat multiple select di PHP Red? Silakan perhatikan tahapan-tahapan pembuatan multiple select pada penjelasan di video ini. Baik, pertama-tama terlebih dahulu silakan buat project baru di PHP Red-nya ya. Nah, di sini saya sudah membuat dua buah tabel ya. Di mana tabel yang pertama itu adalah tabel siswa. Ini untuk contoh saja, jadi nanti teman-teman bisa menggunakan contoh yang lain atau tabel yang lain ya. Nah, di sini saya menggunakan dua buah tabel. Tabel yang pertama adalah tabel siswa, di mana terdiri dari ID, nama, jenis kelamin, dan paket kursus. Nah, ini intinya siswa tersebut akan didaftarkan di dalam sebuah paket kursus ya. Nah, kemudian tabel selanjutnya itu adalah tabel kursus, di mana di dalam tabel kursus ini terdiri dari dua field. Yang pertama ID, kemudian nama paket. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan lihat hasilnya. Kita preview dulu ya. Nah, jadi seperti ini. Silakan pilih tema yang sesuai menurut teman-teman ya. Nah, di sini nanti kita harus mengisi data kursusnya terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya isi ya. Ada sekitar 8 data. Jadi teman-teman silakan isi terlebih dahulu. Nah, misalkan saya akan tambah 2 lagi ya biar genap 10. Nah, di sini misalkan saya akan tambahkan data biologi misalkan ya. Lalu setelah itu geografi. Nah, ini kursus yang disediakan ya. Nah, kemudian kita akan pilih data siswa. Kita akan menambahkan data siswa. Ini masih kosong. Nah, di sini nama siswa kita masukkan misalkan Amir ya. Nah, untuk jenis kelamin kita bisa menggunakan fungsi select yang disediakan oleh PHP Red. Jadi tidak perlu kita tulis manual lagi, baik itu jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Nah, caranya seperti ini ya. Kita pilih page, lalu di bagian siswa, kemudian di bagian add page. Nah, di bagian JK atau jenis kelamin, kita pilih di field properties-nya select. Nah, kemudian select data source-nya, kita arahkan ke enter value, karena kita akan membuat manual. Nah, di sini value-nya L, itu artinya laki-laki untuk labelnya ya. Kemudian P, perempuan. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih OK. Kita preview lagi. Nah, sekarang sudah muncul ya laki-laki dan juga jenis kelamin perempuan. Nah, kemudian kita akan pilih atau kita gunakan atau kita tampilkan untuk paket kursusnya ini ya.
Nah, untuk paket kursusnya ini sebenarnya banyak pilihan yang bisa kita gunakan. Kita akan coba yang pertama ya, pilih page, kemudian add page ya, lalu kita pilih paket kursus. Nah, kita gunakan fungsi select ya. Nah, kemudian select data source-nya, kita pilih data table. Tabel yang kita pilih adalah kursus. Value yang ingin ditampilkan adalah, value yang ingin disimpan adalah nama paket. Labelnya nama paket. Lalu pilih OK. Kemudian kita preview. Kita coba isi satu data, Amir. Jenis kelaminnya laki-laki. Nah, kemudian paket kursusnya, misalkan dia memilih pemrograman web. Nah, di sini kendalanya, atau yang menjadi persoalannya, kalau misalkan si Amir ini mendaftar dan memilih paket kursus itu lebih dari satu. Nah, kalau seperti ini kan harus diinputkan satu persatu atau dipilih satu persatu. Tentu saja, cara kerja sistem seperti ini tidak efisien sekali. Nah, misalkan kita menggunakan pilihan checkbook. Pilihan checkbook ya. Kalau tadi select, itu kita pilih lebih dari, kita hanya bisa memilih satu. Misalkan kita pilih checkbook ya. Nah, di sini option list data source-nya mengikuti pilihan yang sudah kita buat sebelumnya di bagian select ya. Ini ya. Kita klik. Data table, kita pilih kursus, nama paket, lalu nama paket ya, kemudian OK. Display as-nya kita pilih custom inline saja, kita preview ya. Nah, kalau menggunakan ini, tentu saja si Amir ini bisa memilih program paket lebih dari satu. Nah, contohnya seperti ini, Amir, jenis kelaminnya adalah laki-laki. Nah, dia bisa memilih Microsoft Office, pemrograman web, aljabar, pemrograman desktop, dan lain-lain ya, lebih dari satu. Namun, cara yang ini juga kurang efisien. Kenapa dikatakan kurang efisien? Kalau misalkan paket kursusnya itu disediakan misalkan ratusan ya, ratusan, tentu hal ini akan membuat layout atau tampilan untuk input data siswa ini akan menjadi penuh. Nah, kalau misalkan paket kursusnya hanya 10 seperti ini tidak jadi masalah. Hal seperti ini atau teknik seperti ini bisa kita gunakan. Nah, kita simpan ya. Nah, seperti ini, tidak jadi masalah. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih efisien dan menghemat layout atau tampilan untuk menambahkan data siswa ini. Nah, kita gunakan yang namanya fungsi multiple select. Nah, caranya seperti ini. Kita kembali lagi ke page ya. Nah, lalu di bagian paket kursus ini, di bagian add page, kita kembali arahkan ke bagian select page. Nah, kemudian select data source-nya, silahkan kita pilih tetap di data table, kursus, value field-nya, nama paket, label field-nya, nama paket juga. Lalu ini kita OK. Nah, kemudian kita aktifkan multiple select. Ini kita aktifkan, yang awalnya false, ini kita rubah menjadi true. Lalu di bagian use custom select-nya, ini juga kita pilih true. Seperti ini ya. Lalu kita preview. Nah, sekarang kita akan coba inputkan data misalkan Wati ya, satu orang dulu sebagai contoh, jenis kelaminnya perempuan. Nah, ketika kita misalkan menekan paket kursus, nah di sini kita pilih misalkan Microsoft Office. Nah, jadi tampilan pilihan kita akan seperti ini ya. Misalkan setelah Microsoft Office, pemrograman desktop, pemrograman web. Nah, jadi tampilannya lebih sederhana, lebih efisien ya, dan tidak memakan tempat ketika kita menggunakan pilihan multiple select. Kita pilih sum it. Nah, isiannya sama ya. Nah, kalau menggunakan pilihan checkbook tadi, kalau misalkan untuk data kursusnya ini misalkan sampai ratusan, tentu akan berpengaruh di bagian layout atau tampilan untuk isian datanya. Nah, baik, seperti ini dulu ya.
bagaimana cara membuat multiple select pada PHP Red. Nah, jika ada pertanyaan dari teman-teman semua, silakan tanyakan di kolom komentar. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.